Honda akhirnya memperkuat persaingannya di kelas compact SUV dengan mengeluarkan HR-V terbaru. Faceliftnya ini nggak main-main, walaupun memang dari segi eksterior bentuknya nggak begitu banyak berubah, tapi di bagian jantungnya mereka merubah dengan cukup signifikan. Bahkan mereka rela mengeluarkan mesin turbonya dan mengganti mesin hybrid. Kayak gimana bentuknya? Langsung aja kita tonton di Mobil 123. Buat informasi aja nih bos geng, mobil ini akan diluncurkan dengan 5 varian nih. Yang pertama ada HR-V eHEV RS, kemudian ada HR-V eHEV Modulo, dan juga ada HR-V eHEV yang biasa. Sedangkan 2 varian lainnya itu adalah HR-V E Plus dan juga HR-V E, yang dimana kedua varian terakhir itu masih menggunakan mesin bensin, alias dia itu nggak menggunakan teknologi hybrid. Nah, yang dipajang di sini ini hanya ada yang RS dan juga yang biasa. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan eksterior nih. Kita mulai dari bagian depan dulu ya. Kalau bagian depan ini nih yang terlihat jelas itu di logo emblem Hondanya nih, ada biru-birunya, jadi menandakan mobil ini sudah hybrid. Kemudian di bagian headlampnya itu ada penambahan LED projector, yang dimana juga ditambahkan lagi fitur Adaptive Auto High Beam. Jadi ini lampunya bisa terang sendiri kalau misalnya jalanan itu di depan kita tuh misalnya gelap sebelah yang kanan, jadi yang kanan lebih terang. Udah secara auto nih, nggak cuman atas bawah aja. Terus kemudian di bumpernya juga ada perbedaan nih. Di bagian grill itu tuh beda nih dari versi sebelumnya nih. Jadi lebih kayak heksagon gitu sekarang, jadi lebih tajam lagi, lebih tegas lagi, dan lebih sporty sih jatuhnya. Nah, kalau ngebedain bumper RS sama yang biasa itu bisa kalian lihat sendiri nih. Jadi kalau yang RS itu tadi yang udah kita sebutin ya, grillnya bentuknya kayak heksagon gitu, sedangkan kalau yang biasa itu tuh garis-garis aja, ngikutin sewarna bodinya. Nah, kita lari ke samping nih bos geng. Di samping ini garis bodinya masih kayak generasi sebelumnya, tapi menjadi pembeda antara HR-V eHEV yang RS dengan yang biasa itu ada di bagian cladding plastiknya nih. Jadi kalau misalnya yang RS itu tuh warnanya hitam, dia ada glossy-glossy ya gitu, sedangkan yang tipe biasanya itu tuh berbentuk cladding plastik gitu tuh. Jadi basic banget. Jadi pembedanya di situ aja. Nah, kalau masalah velgnya ini masih sama menggunakan ring 18 dan bentuknya sama, warna finishingnya juga sama. Nah, kalau ngomongin soal belakangnya nih bos geng, sebenarnya sama aja yang tipe sama tipe lainnya, baik yang modulo ataupun yang versi biasa tapi yang hybrid ya. Tapi perbedaannya ada di warna bumpernya nih teman-teman. Kalau misalnya yang RS ini tuh dikasih cat berwarna piano black nih, berwarna hitam, dan ada list chrome di bagian bawahnya. Sedangkan kalau yang versi basic atau yang modulo itu masih plastik bentuknya, jadi agak kasar-kasar gitu dipegang. Nah, terus penambahan yang menarik di semua varian ini tuh sudah power back door. Nah, nih udah menarik nih, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ngangkat-ngangkat bagasi belakang. Berhubung ini kebuka, kita langsung bahas aja akomodasi barangnya. Walaupun mobil ini sudah disematkan baterai karena teknologi hybrid, tapi nggak mengganggu akomodasi barangnya karena pemosisian baterainya itu menarik sekali. Dia tuh ada di bawah sini nih, menggantikan tempat ban cadangan atau velg cadangan. Jadi kalau kalian beli mobil ini, kalian udah nggak dapet velg cadangan, tapi diberikan tire repair kit yang berada di sebelah kanan sini nih teman-teman. Tinggal buka tas nih, bisa kalian lihat ya. Ini tire repair kita ada di sebelah sini, menarik kan? Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buat apa ya, nyopot-nyopot velg. Mungkin dongkrak-dongkrak, tinggal pakai ginian lebih menarik. Nah, kalau kita buka bagian sini, ini kompartemen buat naruh-naruh barang ya. Jadi standar, emang dibutuhin sih di setiap mobil-mobil. Terus ada tow hook juga di bagian sininya. Tadi udah kita jelasin juga. Posisi baterainya itu ada di bawah sini. Nih, sayang sekali kita nggak bisa lihat, nggak bisa buka. Mungkin kalau ngolong kelihatan ya. Dan dia tuh karena butuh pendinginan juga atau sistem pendinginan, dia tuh memberikan jalur dari baterai ini sampai ke samping bangku belakang. Ini kalau kita buka di sebelah sini, tas. Di sini ada kisi-kisi semacam air duct untuk pendinginan si baterainya itu sendiri. Jadi cukup menarik nih, bukan tanpa alasan. Posisi pendinginan ini itu sebenarnya tuh dibuat di sebelah sini, itu tuh biar nggak mengganggu kita duduk di belakang. Kalau ngebahas interiornya, tidak ada perubahan juga yang cukup signifikan. Hanya saja di bagian konsol tengah ini teman-teman, yang tadi itu berbentuk ada garis silver, dia melingkar ke sini, tapi sekarang ini dengan desain yang baru, ini lebih enak dilihatnya dan lebih manis lah. Terus juga kemudian ada penambahan informasi di bagian cluster speedometer. Jadi kita sekarang udah bisa ngecek baterainya di sini nih. Jadi kalau misalnya baterai udah mau habis, di situ kita bisa lihat tuh dia lagi dalam kondisi penuh atau sudah mau habis. Jadi buat pengisiannya juga bisa kelihatan dari speedometer. Kemudian di bagian belakang ini teman-teman itu ditambahin Twitter. Jadi Twitter itu berfungsi untuk biar kita kalau duduk di belakang itu
lebih nyaman lagi nih ya, dengerin musik nggak timpang-timpang sama depan. Misalnya kan kadang-kadang kita nyetel musik itu bagian depan aja yang lebih kedengeran jelas, tapi sekarang di bagian belakang karena adanya penambahan Twitter itu sendiri, kita bisa ngedengerin musik jadi lebih enak lagi. Nah sekarang waktunya kita ngebahas fitur-fitur unggulan yang terdapat di semua varian dulu nih bos geng. Jadi mau kalian beli yang RS ataupun yang biasa ataupun yang modulo ataupun bahkan beli yang bensin, itu tuh sama aja di dalam udah ada nih. Yang pertama itu adalah Smart Entry dan One Push Ignition. Jadi kita tinggal pencet tombol aja, mobilnya udah nyala, nggak perlu kontak-kontak kunci lagi. Terus juga bisa remote engine start nih bos geng. Jadi kita dari luar tinggal pencet remote-nya, mobilnya bisa hidup. Lampu sen LED sequentialnya juga udah disematin di mobil ini. Kemudian udah ada pedal shift dan juga deceleration selector untuk varian yang EHEV. Kalau yang bensin belum ya. Kemudian ada juga electric parking brake atau EPB dan juga auto brake hold. Ada auto AC juga, terus ada rear AC ventilation. Kemudian ada juga dual front SRS airbag dan juga airbag di bagian samping kiri kanannya. Lampu kabut LED juga udah ada. Smart key, walkaway auto lock, bahkan auto door locknya juga udah ada nih. Ya sampai immobilizer dan sistem alarm. Nah, kalau soal hadasnya gimana nih bos geng? Pasti kalian nanya-nanya kan? Itu sudah disematkan, tenang aja. Jadi dia udah menggunakan Honda Sensing yang di dalamnya tuh ada collision mitigation braking system atau CMBS. Terus kemudian ada adaptive cruise control with low speed follow atau ACC atau LSF. Kemudian ada lane keeping assist system sampai road departure mitigation juga udah ada. Lead car departure notification juga udah ada dan auto high beam with adaptive driving beam. Itu yang tadi gue bahas di awal tuh masalah lampunya. Jadi udah disematin, udah enak otomatis. Oh ya bos geng, mobil ini juga udah disematin sama Honda Connect nih, layaknya CR-V hybrid yang sebelumnya udah pernah di launching atau dikeluarkan oleh Honda. Jadi itu aplikasi ini tuh bisa kalian download di smartphone kalian. Jadi fungsinya itu bisa membuat kemudahan nih. Jadi kalian bisa ngecek kondisi mobil melalui smartphone kalian. Terus juga remote engine start stop dari handphone juga bisa. Remote door lock atau unlock juga bisa. Terus nyalain lampu dari handphone juga bisa. Untuk fitur keselamatan yang ada di Honda Connect juga lengkap nih. Ada deteksi tabrakan dan juga diagnosa jarak jauh sampai ke deteksi alarm. Kalau kalian lupa nih naruh mobil di mana atau parkir, kayak di mall-mall atau misalnya lagi di luar kita jalan jauh terus lupa naruh mobil, kita juga bisa menggunakan fitur Find My Car di dalamnya. Terus bisa geofencing alert sampai panggilan darurat nih. Oh ya, Honda Connect ini kalau kalian beli, kalian tuh juga bisa ngaktifin nih. Jadi secara setahun pertama itu gratis. Jadi kalian dikasih waktu nih 6 bulan awal. Di antara 6 bulan itu mau di bulan keberapa kalian mau aktifin. Jadi nanti misalnya contoh kita aktifin di bulan April atau Juni nih. Nah kita habisnya itu di Juni tahun depannya lagi. Cuman nanti setelah setahun itu habis, kalian perpanjangnya juga harus bayar. Cuma sampai saat ini kita belum ada informasi berapa kira-kira buat ngaktifin si Honda Connect ini sendiri. Nah kalau ngebahas akomodasi penumpang ya, sama aja kayak yang sebelumnya. Karena memang dia nggak berubah sama sekali. Lega. Tuh headroomnya juga cukup oke, apalagi legroomnya yang cukup lega. Ngomongin soal dapur pacunya, Honda HR-V EHEV ini sudah diganti mesinnya. Kalau yang sebelumnya kan tipe RS atau tipe tertingginya itu menggunakan mesin 1500 turbo. Nah, sedangkan yang untuk RS yang kali ini, mereka mengganti mesinnya dengan mesin baru 1500 cc juga, tapi naturally aspirated 4 silinder. Nah, perbedaannya adalah mereka menambahkan yaitu teknologi hybridnya. Jadi ada motor listrik sama baterainya. Tenaganya sendiri adalah 106 PS dengan torsi 127 Nm. Sedangkan untuk motor listriknya sendiri tenaganya itu 131 PS dengan torsi 253 Nm. Sebenarnya dengan tenaga seperti itu dapat menggantikan atau mengakomodir tenaga dari mesin turbo sebelumnya. Udah tenaganya oke, efisiennya juga udah pasti dapat. Nah, kebayangkan mobil ini basicnya sebenarnya adalah mobil yang cukup irit dari versi sebelumnya. Nah, apalagi ditambahin dengan teknologi hybrid. Nah, bos geng, demikianlah review kita tentang Honda HR-V yang terbaru nih atau yang EHEV. Nah, kalau jadi kesimpulan ya, mobil ini sebenarnya nggak banyak berubah dari segi eksteriornya, tapi melakukan perubahan besar-besaran itu di bagian dapur pacunya, mesinnya, teknologinya, dan lain-lain. Kalau dari eksterior sih hanya penanda-penanda aja kalau akhirnya mobil ini tuh sudah berteknologi hybrid. Nah, kalau kalian tanya harganya, kita sendiri juga belum tahu. Nanti akan kita rilis di deskripsi nih. Kalau gitu jangan lupa komen, like, dan subscribe biar kita makin semangat lagi videonya. Jangan lupa juga kunjungi website kita di www.mobil123.com dan juga sosial media kita Mobil123. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.